Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robi sohli sodli wa yasirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qoli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tali terakhir yang terlepas bernama solat. An Abi Umamah Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadonna ural Islam urwatan fa kullama taqadat urwah tasabisa nasu billati taliha wa awaluhunna naqdol hukamu wa akhiruhunna sholat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya. Yang terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad, jilid kelima, nomor 251. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Hadis ini jelas menyatakan bahwa ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, yaitu ia tidak berhukum pada hukum Islam, ia masih bisa disebut Islam. 2. Di sini Nabi tidak mengatakan bahwa ketika tali pertama putus, maka kafirlah ia. Bahkan masih ada tali-tali yang lain hingga yang terakhir adalah sholatnya. Dari Zaid bin Sabit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma yarfa'u minan nas amanatu wa akhiru ma yabqa min diyanihim as-sholat. Yang pertama kali diangkat dari diri seseorang adalah amanah, dan yang terakhir tersisa adalah sholat. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi. 3. Hukum lepas bukan hukum Islam lagi. Politik lepas bukan politik Islam lagi. Ekonomi lepas bukan ekonomi Islam lagi, tapi ekonomi ribawi. Budaya lepas bukan budaya Islam lagi, tapi budaya K-pop. Pendidikan lepas bukan Islam lagi, tapi pendidikan sekuler dan lain-lain. Tinggal sholat itu pun sudah diacak-acak. Mau jadi umat ini, maka syariat sholatlah yang tidak memiliki celah untuk bisa ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. 4. Maka tunggu apa lagi? Jangan pernah kita tinggalkan sholat, terutama sholat berjamaah bagi kaum lelaki. 5. Jangan meremehkan sholat, lebih lagi meninggalkannya. Barang siapa yang berani meremehkan sholat, maka dia dengan yang lainnya akan lebih berani meremehkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ahmad rahimakumullah juga mengatakan perkataan yang serupa. Setiap orang yang meremehkan perkara sholat berarti telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dalam Islam
sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu. Kenalilah dirimu, wahai hamba Allah. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan engkau menemui Allah, sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Penulis Muslim berkebangsaan Inggris dengan tegas berpandangan bahwa peradaban modern yang disetir atau dikendalikan oleh dunia barat, Yahudi, Nasrani, telah menyebabkan seluruh masyarakat dunia terjebak ke dalam suatu kehidupan yang mengingkari keberadaan Allah dan meyakini bahwa hidup ini hanyalah di dunia belaka. Sebagaimana Allah gambarkan mengenai kaum sekuler, orang-orang yang di dunia saja. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jatsiyah ayat ke-24. Wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila daharu wa ma lahum bidzalika min ilmi innahum illa yadunun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jatsiyah ayat ke-24. 2. Dari sejarah, kita dapati bahwa sebenarnya selama hampir 14 abad dunia berada dalam kebaikan karena dipimpin oleh orang-orang yang beriman yang senantiasa mengembalikan segenap urusan baik pribadi maupun publik kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Para pemimpin tersebut berusaha keras untuk membimbing masyarakat menuju keridhaan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Memang harus diakui bahwa selama masa itu terkadang ada saja khalifah-khalifah pemimpin umat yang memiliki karakter bermasalah. Tapi secara formal, otoritas kemasyarakatan pada masa itu masih menjunjung tinggi sumber utama rujukan umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga secara garis besar, umat masih merasakan rahmat dan nikmatnya hidup di bawah naungan hukum Allah. Sehingga selama rentang waktu yang begitu panjang, umat masih menyerahkan ketaatan dan loyalitas kepada ulil amri minkum, pemegang urusan dari kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhirah dzalika khairu ahsanu ta'wil. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 3. Namun semenjak dunia menyaksikan berdirinya berbagai negara berdasarkan konsep kebangsaan dan bukan lagi berlandaskan akidah tauhid dan ibadah kepada Allah semata, maka mulailah dalam bidang hukum masing-masing nation state tersebut meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya, lalu berkreativitas menyusun sendiri hukumnya masing-masing. Ada yang kurang kreatif sehingga begitu saja mengadopsi sistem hukum mantan penjajahnya. Seperti Indonesia mengambil perangkat hukum Belanda sebagai hukum nasionalnya. Namun ada juga yang sedikit lebih kreatif dengan mengkombinasikan hukum mantan penjajahnya dengan hukum adat setempat plus campuran hukum dari Al-Quran. Tetapi tidak ada yang secara murni konsekuen menjadikan hanya Al-Quran Al-Karim As-Sunnah An-Nabawiyah sebagai rujukan tunggal hukum nasionalnya, apalagi dalam tataran aplikasinya. Jika masyarakat diajak untuk kembali kepada penerapan syariat Islam atau kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka kebanyakan orang menolaknya. Padahal sikap penolakan seperti yang mereka tujukan hanya pantas dilakukan oleh kaum munafik sebagaimana Allah jelaskan sebagai berikut di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-61. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafikin yasuduna angka sudud. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Quran surat An-Nisa ayat ke-61. 4. Padahal kebenaran dan keadilan hanya dapat wujud jika kita menegakkan hukum berlandaskan kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa tamat kalimat Rabbika sidqan wa adla la mubadila li kalimah wa huwa samiul alim. Quran surat Al-An'am ayat ke-115. Telah sempurnalah kalimat Tuhan Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 5. Wajarlah bila hukum Al-Quran merupakan hukum satu-satunya yang benar dan adil. Sebab seluruhnya bersumber dari Allah yang maha benar lagi maha adil. Sedangkan hukum manusia merupakan hukum yang pasti mengandung cacat dan ketidaksempurnaan. Sebab Allah sendiri menggambarkan manusia sebagai makhluk yang amat zolim lagi amat bodoh. Bagaimana mungkin manusia dengan karakter seperti itu akan sanggup memproduk hukum yang benar apalagi adil? Tidak mengherankan kalau di zaman ini kita temukan bahwa berbagai kezoliman dan perilaku bodoh merebak di tengah kehidupan masyarakat modern. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina aw yahmilnaha wa asafaqna minha wa hamalahal insan innahu kana doluma jahul.
Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-72. Sodaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Gufronaka Robbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basiril mu'minin. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.